Beberapa selebriti berdiri untuk BTS melawan serangan berbahaya. BTS dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia dan ketika mereka menerima kritik yang tidak perlu, selebriti lain seringkali membela mereka. Inilah beberapa selebriti itu. Yang pertama, penyanyi Lee Hyun membela BTS saat di militer. Penyanyi Lee Hyun punya hubungan yang mengharukan dengan rekan satu label junior bikin musiknya BTS dan ada saatnya dia membela mereka. Ketika Lee Hyun di militer, BTS membuat comeback pertama mereka. Lee Hyun sedang menunggu untuk menonton BTS di TV dan junior militer Lee Hyun berkata, "Nama macam apa, Bang Tan Sunyondan?" Orang-orang ini tidak tahu bahwa BTS adalah rekan satu label junior Lee Hyun. Lee Hyun kemudian berkata kepada junior militernya, "Apakah kamu tidak suka nama itu? Mereka dari labelku." Setelah Lee Hyun mengatakan ini, junior militernya berkata, "Sekarang aku memikirkannya, aku pikir nama itu cukup mudah diingat." Saat itu Lee Hyun merasa menyesal karena dia tidak ada untuk BTS sebagai senior mereka. Karena ini, Lee Hyun bersorak sebanyak yang dia bisa untuk BTS ketika dia di militer. Lee Hyun menyimpulkan dengan berbagi bahwa dia bangga dengan BTS dan dia juga sangat menyesal kepada mereka. 2. Beberapa artis membela BTS dan komunitas Asia melawan komentar rasis. Pada awal 2021, pembawa acara radio Jerman Matthias Matussik dari stasiun radio Bayern 3 dikecam karena komentar rasisnya tentang BTS. Dalam video Twitter yang dirilis oleh ARMY, Matthias terdengar membandingkan BTS dengan COVID-19 di mana ia berharap vaksin akan segera tersedia. Sementara dia mencoba membela diri dengan mengatakan dia tidak xenofobia. Dia menindaklanjuti pernyataan itu dengan kritik marah terhadap cover BTS Fix You oleh Coldplay. Untuk cover Coldplay ini, kamu akan menghabiskan 20 tahun ke depan untuk liburan di Korea Utara, kata Matthias. Tidak perlu dikatakan, ARMY kaget dengan komentar rasis Matthias dan telah bersatu untuk membuat template email serta daftar alamat email untuk mengirim template. Kelompok aksi melawan diskriminasi anti-Asia di Jerman juga men-tweet tentang situasi tersebut yang ditanggapi kembali oleh Matthias. Bahkan penggemar non-K-pop kaget dengan komentarnya. BuzzFeed Germany bahkan menghubungi Matthias untuk mendapatkan pernyataan pribadi sebagai tanggapan atas masalah itu. Dia menjelaskan bahwa dia mengagumi Coldplay sebagai sebuah band dan kesal dengan cover BTS Fix You. Kebangsaan band tidak masalah baginya. Aku akan sama kesalnya dengan band Jerman atau Transjastania, kata Matussik, menambahkan bahwa dia telah meremehkan kekuatan penggemar yang bersembunyi di balik 3 huruf BTS, kata Matthias. Dia juga menggambarkan penggemar BTS sebagai pengikut fanatik mesin uang musik dan menuduh mereka memutarbalikkan pernyataannya. Dia juga menyatakan bahwa dia merasa tidak pada tempatnya, bahwa dia dimasukkan ke dalam klub rasisme yang saat ini sangat populer untuk pernyataannya. Berbeda dengan tanggapan yang tidak menyesal terhadap BuzzFeed, Bayern 3 dan Matthias merilis permintaan maaf resmi yang jauh lebih menyesal dalam beberapa jam kemudian. Lalu radio Jerman Bayern 3 meminta maaf atas komentar rasis terhadap BTS. Banyak orang yang kemudian mulai membela BTS dan komunitas Asia, termasuk beberapa artis barat seperti Lauv, yang mengatakan berdiri di samping saudara-saudara BTS-ku dan semua orang terus-menerus dipengaruhi oleh komentar rasis yang menyakitkan seperti yang kita dengar di Bayern 3. Tidak ada yang harus menanggung ini dan bersama-sama kita harus berdiri dan menghentikannya. Max mengatakan, BTS adalah salah satu grup pekerja keras yang paling rendah hati di industri ini. Mereka pantas mendapat semua kesuksesan yang mereka peroleh. Mendengar kata-kata kebencian yang digunakan terhadap mereka oleh pembawa acara radio di Bayern 3 membuatku muak. Kebencian terhadap mereka dan komunitas Asia secara keseluruhan tidak dapat diterima. Yang ketiga, penulis Paulo Coelho tidak keberatan untuk kehilangan pengikutnya karena dia menyukai BTS. Pada tahun 2020, penulis Paulo Coelho yang dikenal dengan buku terlaris internasional The Alchemist menunjukkan dukungannya untuk BTS dengan mengirimkan salinan bukunya Hippie yang ditandatangani kepada para anggota. Penulis terkenal Paulo Coelho yang dikenal dengan bukunya sebelumnya menunjukkan dukungannya untuk BTS
Penulis Brazil sekali lagi menunjukkan betapa dia menghormati grup dengan baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia kehilangan pengikut karena mendukung mereka. Untuk merayakan betapa diterima dengan baik video musik BTS untuk Butter dalam 24 jam, Paulo memberi selamat kepada grup atas pencapaian mereka. Tidak lama kemudian dia mengungkapkan beberapa berita tidak menyenangkan. Kurang dari 30 menit kemudian, Paulo mengakui bahwa dia kehilangan banyak pengikut setelah menyebut BTS. Alih-alih kesal, dia menepisnya dan menjelaskan kenapa dia mengagumi mereka. Anak-anak lelaki itu mengatasi begitu banyak momen sulit, prasangka, dan lain-lain, dan mereka menang. Aku kehilangan banyak pengikut karena aku memposting tweet ucapan selamat pada BTS. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar ketika kamu mendukung orang yang kamu kagumi. Ketika seorang penggemar bertanya pada Paulo apakah dia terganggu oleh penurunan jumlah pengikut yang besar, dia adalah contoh sempurna dari tidak terganggu. Penulis men-tweet, "Aku sama sekali tidak khawatir." Paulo membuktikan bahwa dia memang bagian dari ARMY yang tak kenal takut dan tetap berpegang pada keyakinan dan grupnya. Bonus, Tottenham Hotspur FC membela BTS dari komentar netizen. Saat BTS hendak tampil di Stadion Wembley di London, klub sepak bola profesional Tottenham Hotspur FC menyambut mereka. Selamat datang di Wembley, BTS, tempat Son Heung-min mencetak gol dan para penggemar menyemangatinya. Pada tanggal 1 Juni, bintang Korea lainnya, BTS, akan berkunjung untuk mengadakan konser. #selamat datang, #BTS, #Bangtan Sonyeon, dan #Korea Selatan. Beberapa netizen bagaimanapun menyuarakan keprihatinan mereka tentang apakah rumput di stadion akan hancur karena penampilan BTS. Rumput akan hancur karena pertunjukan. Bukankah cukup merusak rumput di Korea? Apakah mereka harus pergi ke luar negeri untuk melakukan hal yang sama? Aku sangat khawatir tentang rumput. Tottenham Hotspur FC membela BTS dari netizen tersebut dan mengatakan bahwa rumput akan baik-baik saja. Konser telah diadakan secara teratur di Stadion Wembley selama musim sepi. Musim panas lalu, Taylor Swift dan Ed Sheeran mengadakan pertunjukan. Dan musim panas ini, stadion akan menjadi tuan rumah BTS diikuti dengan Spice Girl, Bon Jovi, Eagles, dan Pink. Tolong jangan khawatir, kami menantikan untuk melihat bintang perwakilan Korea Selatan lainnya bersama Son Heung-min, tulis Tottenham Hotspur FC. Sementara itu, 3 kali BTS mengubah lirik lagu dan arti di baliknya. Selama bertahun-tahun, ada saat-saat di mana BTS mengubah lirik dalam lagu mereka. Berikut 3 momen itu. Yang pertama, mengubah lirik di Fake Love. Saat BTS menampilkan Fake Love di Billboard Music Award BBMA 2018, beberapa perubahan dilakukan pada bagian Suga dan J-Hope. Lirik untuk bagian mereka termasuk kata-kata Korea nega dan niga yang berarti aku dan kamu. Dalam konteks lagu mereka, orang yang tidak terbiasa dengan bahasa Korea mungkin mengira mereka mengucapkan hinaan rasial dalam lagu itu. Jadi mereka memutuskan untuk mengubah liriknya. Akan ada banyak orang yang mendengar lagu untuk pertama kalinya dan ketika mereka mendengar bagian yang terdengar seperti itu dalam bahasa Inggris, mungkin ada kesalahpahaman dari itu. Jadi, untuk mencegahnya, kami mengubah liriknya, tapi memastikan untuk tidak mengubah caranya. Tetapi memastikan untuk tidak mengubah cara lagu itu berbunyi, kata RM. RM juga memuji Suga dan J-Hope karena mereka harus mempelajari lirik baru untuk penampilan itu. Suga dan J-Hope, kalian bekerja keras, kata RM. 2. Suga mengubah lirik di No More Dream. Dalam lagu debut BTS No More Dream, Suga punya kalimat I want a big house, big cars, and big rings. Aku ingin rumah besar, mobil besar, dan cincin besar. Ketika BTS debut, mereka berada di bawah perusahaan kecil. Seiring waktu, BTS mulai mendapatkan popularitas dan menjadi salah satu aksi grup terbesar di dunia. Di SBS Gayo Daejeon 2018, Suga membuat sedikit perubahan pada lirik No More Dream saat ia menghapus bagian I want. 3. RM mengubah lirik dari Pied Piper. Pied Piper, BTS adalah lagu manis yang menggoda tentang prioritas penggemar alias BTS versus tanggung jawab kehidupan. Dalam lagu itu, RM melakukan rap tentang bagaimana penggemar harus berhenti menghabiskan waktu belajar mereka untuk melihat BTS. Berhenti, sekarang berhentilah menonton dan belajarlah untuk ujianmu. Orang tuamu dan bosmu membenciku. Klip video, gambar, tweet, VF, Bon Voyage. Aku tahu kamu tidak dapat berhenti apa yang kamu suka, tapi berhenti, tafsirkan video musiknya nanti. Lagi pula kamu punya banyak fotoku di kamarmu. Ini bukan hanya 1 jam, itu 1 tahun penuh yang akan hilang. Jadi lagu ini adalah penghargaan yang kuberikan padamu. Lirik RM dalam Pied Piper.
Pada Fifth Master BTS di Chiba, Jepang, RM membuat sedikit perubahan pada lirik di Pied Piper. RM mengubah "orang tua dan bosmu membenciku" menjadi "orang tua dan bosmu sepertiku", dan penggemar menyukai fleksibilitas ini. Bonus, Jungkook mendedikasikan sebuah lagu untuk Hyungnya. Pada episode 98 dari Run BTS, Jungkook memutuskan untuk membuat perubahan kecil ketika dia menyanyikan Persimmon oleh Nahuna. Lagu ini awalnya tentang ibu, tapi Jungkook mengubah lirik untuk mendedikasikannya kepada para Hyungnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.